Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya bersama Irianto Ramadhani dari Medical Hacking. Dan pada video edukasi kali ini kita akan membahas tentang borrowing benefit. Nah, di dalam metode SAFE ada namanya teknik borrowing benefit. Kenapa disebut borrowing benefit? Seringkali dalam dunia psikologi orang tidak mau sembuh bukan karena dia tidak mau sembuh sebenarnya, tapi karena dia sebenarnya ingin mencari perhatian orang. Nah, ini contohnya ada seorang sakit lalu dirawat di rumah sakit ya. Tapi dia tidak mau sembuh, dia mau tetap ada di rumah sakit. Padahal kita sebagai orang yang ingin menolong pasien yang sakit, inginnya pasiennya sembuh, bener nggak? Tapi ternyata setelah kita gali, setelah kita observasi dengan pendekatan dan teknik khusus, ternyata orang ini tidak mau pulang. Karena apa? Karena saya kalau pulang di rumah, itu rumah sepi, ya, istri sibuk, anak sibuk, saya seperti seorang diri di rumah. Tapi kalau saya di rumah sakit, semuanya jadi perhatian gitu loh. Jadi misalnya anak jadi berkunjung ya, mau meninggalkan kerjaannya karena nemenin orang tua. Terus pasangan kita jadi lebih care, lebih peduli, dan dia nyaman itu. Ya, jadi makanya dia nggak mau sembuh, ya kan? Dia udahlah, saya sakit aja karena kalau sakit ada perhatiin. Dan ini kisah nyata ya, dan saya juga mengalaminya ketika ada yang sakit. Ya, tapi kenapa kok nggak sembuh-sembuh? Padahal diagnosa dokter pasien ini sakitnya diabetes ya, dan sebenarnya gula darahnya sudah normal, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Kok kita lihat dalam keseharian kok nggak mau gerak, mager ya kan, maunya disuapin, alasannya kan saya sakit, nggak bisa gerak ya kan. Terus kalau makan harus disuapin soalnya nggak bisa gerak. Semuanya alasannya nggak bisa gerak karena saya sakit. Padahal kalau dibuat ke dokter, rumah sakit misalnya, ini bapaknya udah sehat gitu loh. Bahkan gula darahnya udah normal, tapi kenapa kayak orang sakit ya? Ternyata selidik punya selidik gitu ya, dia cari perhatian gitu loh, cari perhatian. Karena kalau sakit ya ada yang suapin gitu. Terus kalau minta sesuatu dipenuhi gitu loh, kayak anak kecil kan, kalau lagi butuh perhatian itu malah ngerengek-ngerengek gitu ya, maunya dibelai-belai, dipeluk, diulus-ulus gitu. Nah, itu yang disebut borrowing benefit. Dan ternyata ini kalau kita nggak ngerti, kita jadi salah paham gitu loh. Ya, ini pasien kenapa nggak sembuh-sembuh? Karena kita belum dapat akar masalahnya. Nah, di dalam borrowing benefit kita harus memahami dua filosofi, yaitu tentang ikhlas dan ridho. Ya, ikhlas itu adalah rela dalam memberi. Jadi Anda memberi itu adalah ikhlas. Tapi kalau rela dalam menerima itu disebut ridho. Nah, seringkali orang sakit itu dia bilang saya ikhlas sakit seperti ini, tapi dia nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena sesungguhnya dia belum ridho dengan apa yang dialami gitu ya. Nah, singkat cerita, di video sebelumnya kita membahas tentang ikhlas itu berbeda dengan ridho ya. Tapi kenapa di IKIPS kita menggunakan ikhlas tidak ridho? Karena kita berbicara pemahaman yang common, yang umum, yang orang umum atau masyarakat pada umumnya memahami bahwasanya ridho itu jarang-jarang didengar, tapi kalau ikhlas umum dibahas gitu ya. Apalagi dalam pengajian-pengajian itu umum dibahas, makanya kita menggunakan istilah ikhlas. Tapi sebenarnya dalam 5 kondisi hati yang membuat SAFE menjadi powerful atau efektif itu sebenarnya bukan menggunakan definisi ikhlas, tapi menggunakan definisi ridho. Nah, ridho ini adalah kondisi di mana Anda menerima ya apa yang diberi. Kalau ikhlas, Anda menerima apa yang sudah Anda berikan gitu loh. Jadi keluar, bukan ke dalam ya. Nah, ini ada sebuah riset bahwasanya akar dari hampir semua gangguan mental ya, bahwasanya
adalah tidak mau menerima kondisi atau keadaan yang dialami. Nah, ini nanti lebih detail kita akan membahas tentang 5 sumber penderitaan hidup. Ya, 5 sumber penderitaan hidup. Dan ternyata semuanya bermuara kepada tidak mau menerima kondisi yang dialami. Nah, dalam sebuah penelitian Scott Peck itu ya, menulis sebuah buku judulnya The Road Less Traveled. Jadi jalan yang tidak banyak orang mau lalui ya, the less road. Jadi kenapa disebut tidak banyak orang mau melalui? Karena peminatnya sedikit. Peminat sedikit karena ini masalah ego ya, ego, masalah keakuan. Nah, ada 2 reaksi ya jika Anda dihadapi pada sebuah cobaan atau dihadapi pada kondisi yang tidak Anda harapkan. Contohnya Anda sakit ya, itu kan kondisi yang tidak Anda harapkan, betul nggak? Anda kecewa, itu ada kondisi yang tidak Anda harapkan. Ada orang yang misalnya menyakiti Anda, itu kondisi yang tidak Anda harapkan. Atau ada orang yang menipu Anda, itu ada kondisi yang tidak Anda harapkan. Betul ya? Nah, Anda akan dihadapkan pada 2 kondisi. Yang pertama adalah Anda menerima, atau Anda mengingkari atau menolak. Kalau Anda menerima, maka akan terjadi 2 lagi. Tapi ya, kalau Anda tidak menerima, maka biasanya Anda akan mencari kesalahan itu dari luar, bukan dari dalam. Contohnya jika Anda ditipu seperti itu ya, Anda akan bilang bahwasanya sialan nih, gue ditipu gitu loh. Yang nipu teman gue sendiri lagi, yang udah gue percaya lagi, pokoknya sialan dia tuh. Nah, itu kalau Anda nggak mau terima ya. Ingat, Anda nggak ridho, artinya Anda tidak mau menerima apa yang Anda dapat ya. Yang kedua, kalau misalnya Anda terima ya, maka ada 2 reaksi terbaik ya. Yang pertama adalah terima dengan ridho. Betul saya ditipu, betul saya diremehkan orang. Oleh karena itu ya Allah, saya ikhlas dan saya pasrahkan kepadamu ya Allah kedamaian hati saya. Nah, itu dia. Jadi Anda tidak mengingkari ya. Anda menerima bahwa saya, ya Allah, meskipun saya kecewa ya, karena saya ditipu oleh teman saya. Namun ya Allah, saya terima rasa kecewa ini dengan hati yang ridho dan pasrah. Ridho ya, ridho itu saya terima kondisi ini dengan hati yang ridho dan pasrah. Pasrah itu masa depan ya. Dan saya serahkan kepadamu ya Allah. Nah, itu adalah pasrah ya. Kedamaian hati saya. Nah, seringkali yang Anda dapat itu adalah ketenangan. Nah, kalau Anda udah tenang, maka solusi bisa didapat. Nah, paham ya teman-teman semua ya. Jadi itu yang pertama, terima dengan ridho. Yang kedua adalah perbaiki diri tanpa bersedih gitu loh. Ya, faktanya Anda ditipu, faktanya Anda dilecehkan, faktanya Anda diremehkan gitu ya. Lalu solusi gimana dong? Ya, solusi perbaiki diri tanpa bersedih. Lah, kalau misalnya Anda malas, lalu karena Anda malas membuat Anda bodoh gitu ya, terus Anda dibilang dasar lo bodoh gitu ya, ya jangan ngomel lah. Ya emang Anda yang salah karena Andanya malas, ya nggak mau belajar gitu. Nggak boleh baper. Maka apa yang harus dilakukan? Perbaiki diri. Ya, rubah malas menjadi rajin. Karena rajin, Anda jadi pinter. Karena Anda pinter, Anda berprestasi. Karena Anda berprestasi, Anda mendapatkan penghargaan. Ya kan? Anda dihargai orang, orang minta pendapat Anda, orang minta nasihat Anda. Seperti itu. Oke. Nah, jadi masalah menerima ini yang seringkali tidak banyak orang mau lakukan karena ini masalah ego. Contohnya, saya punya satu pasien gitu ya, datang dari Papua, ini jauh dari Papua, datang ke rumah terapi saya, medical hacking. Ini ibu ini punya sakit jantung. Lalu kita terapi dong ya, tapi karena kita ya safety, kita ngerti lah ya kan, kalau udah pakai IKPS tuh kita cepet tune in, kita ngerti ini kok auranya kok nggak bagus, kok kayaknya wajahnya tuh body language-nya itu kok ada yang nggak beres gitu. Kita tanya gimana kabar suami bu, ya kan, anak gimana? Oh, anak baik, saya di sini sama anak. Oh, kenapa suami nggak dibawa? Ah, sibuk lah kerja. Oh, gimana bu hubungan sama suami di usia tua, tambah harmonis? Ya, diem dia. Wah, ini nggak beres nih kan. Oh, gitu bu ya.
kalau emang ada ya sesuatu yang nggak enak ya dilepaskan aja gitu ya, dilepaskan aja Bu, santai kan udah tua juga, apa yang mau dicari sih Bu ya kan, kira-kira ada masalah apa nih sama suami gitu loh. Dia cerita dia tiba-tiba, nah jadi ketika terapi di mana, nah kamu tunggu di luar, nggak mau didengar sama anaknya. Singkat cerita tinggallah saya berdua lah sama si pasien ini kan. Terus dia cerita, ibu nggak apa-apa cerita, ini yang tahu cuman saya sama ibu sama Tuhan lah, saya bilang kan. Saya nggak sebut namanya ya. Jadi singkat cerita, dia punya persoalan di ulang tahun si ibu ini. Ternyata dia tidak mengucapkan ulang tahun, tapi si ibu ini, si bapak ini justru mengucapkan ulang tahun ya di beberapa hari setelah itu, dan memberikan perhatiannya kepada wanita lain. Wah, ini yang seru. Sakit hati ibu ini, ya kan? Jadilah keributan kecil. Nah, setelah keributan kecil, ternyata terucap dari mulut suami, kalau aku ini menikahimu karena aku dulu menang lotre, ya kan? Makanya aku kawin sama kamu ini gitu. Wah, sakit hati ibu ini, ya kan? Kenapa kok sudah setua ini baru ngomong, ya kan, suami saya. Nah, akhirnya si ibu ini memendam rasa kecewa, ya, sakit hati, remuk redam, terus kecewa, banyak lah, campur aduk, gado-gado ya, marah. Dan itu bukan harian, tapi mingguan, bulan, tahunan, sampai akhirnya ibu ini mengalami sakit jantung. Ya, tiba-tiba awalnya dadanya suka sakit, tarik nafas sakit, lalu ke dokter, ternyata divonis ibu sakit jantung gitu. Ya karena yang terapi kita ngerti ilmunya, akhirnya kita terapi tuh. Wah, tapi saya nggak mau maafin dia, kurang ajar dia tuh, meremehkan saya sakit hati. Ya sudah, saya bilang, Bu, ibu boleh tidak memaafkan, ya boleh ibu tidak memaafkan suami ibu, tapi ibu layak sehat, saya bilang. Ibu mau sehat nggak? Saya bilang, ibu mau nggak berkumpul sama anak, ya kan? Ibu punya anak satu di Pekanbaru, satu di Surabaya, satu lagi di Jakarta. Ibu mau nggak di hari tua ibu sehat bisa berkunjung ke anak-anak ibu yang jauh-jauh itu? Wah, saya mau, Mas. Nah, kalau gitu ibu harus sehat, saya bilang. Kalau ibu sakit, contoh sakit jantung, ya kan, naik turun tangga pesawat nggak kuat, gimana ibu mau temui anak-anak ibu? Nggak bisa, tambah sedih ibu, bener nggak? Tapi kalau ibu ketemu anak ibu kan ibu bahagia, senang, betul ya? Nah, syaratnya satu, ibu harus sehat. Kalau tiba-tiba ibu naik turun tangga airport itu kan ada lift, kadang ada yang pakai tangga, bener ya? Tiba-tiba ibu kena serangan gimana? Repot kan? Iya juga, Mas. Ya udah ibu, sekarang kita fokus ke ibu, saya bilang. Ya, ibu fokus mau sehat agar bisa ngumpul sama anak. Nah, itu saya pancing begitu ya. Nah, jadi saya pakai teknik borrowing benefit. Jadi saya bilang, meskipun ibu ikutin saya ya, meskipun nanti Abi lagi rekaman. Iya. Nah, ini jadi ya Allah, saya bantu ya. Tapi karena dia perempuan, saya pandu, ibu tuh ngikutin. Ya Allah, ini proses setup ya. Meskipun saya bilang, saya merasa, keluarkan Bu, emosi yang paling dominan, saya merasa kecewa dikarenakan titik-titik, dikarenakan suami saya bla 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 bla. Namun ya Allah, saya terima rasa kecewa ini dengan hati yang ridho, dan saya pasrah ya Allah. Saya serahkan kepadamu ya Allah kedamaian hati saya. Ingat, saya nggak tapping jantungnya loh. Saya nggak setup. Ya Allah, meskipun dada saya sakit, tapi ya Allah saya terima. Saya nggak masuk ke sana dulu karena saya udah tahu emosinya apa gitu ya. Maka saya harus tapping dulu emosinya. Pakai teknik borrowing benefit tadi ya.
ridho menerima. Namun ya Allah, saya ridho, saya terima ya Allah rasa kecewa ini dengan hati yang ridho, dan saya pasrahkan kepadamu ya Allah kedamaian hati saya. Lalu proses tune in ya, tune in tangan di paha seperti orang berdoa begini, tapi taruh di paha. Saya minta ibu tingkatkan emosi kecewa ibu 1000 kali lipat. Bayangkan suami ibu hadir di depan ibu, bayangkan dia ngomong seperti itu, ibu bayangkan suasana hati ibu. Ibu hadir di kondisi dimana ibu dilecehkan sama ibu. Langsung dia emosi gitu, emosi. Langsung ibu tapping kepala. Nggak peduli ibu kecewa, ibu sedih, ibu nangis, saya nggak peduli. Ibu nangis saja. Tapi tapping, bos, tapping. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya serahkan kepadamu ya Allah kedamaian. Meskipun ya Allah saya merasakan saya begitu kecewa, sambil dia menangis gitu ya. Namun ya Allah, saya terima kecewa ini, rasa kecewa ini hati ini, saya ikhlas, saya pasrahkan kepadamu kedamaian. Saya tapping pelan-pelan seperti ini. Jadi borrowing benefit itu 8 titik ya. Sini saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah. Udah 8 titik. Ibu tarik nafas. Tarik rasa kecewa itu, buang dengan alhamdulillah. Sambil saya bilang, ibu lakukan sepenuh hati, ingat ibu layak sehat, maka ibu harus ya berdamai dengan diri ibu sendiri. Ibu serahkan sama yang maha kuasa untuk mencabut emosi kecewa ini dan memberikan ketenangan hati di dalam jiwa ibu. Jadi pasrahkan ya, pasrahkan masa depan ya, pasrah itu hubungannya sama masa depan. Lalu ibu ridho, terima, rela dalam menerima ya. Singkat cerita, beberapa sesi kita lakukan ya, 3 kali sesi. Tentunya di sesi berikutnya lengkap ya, 18 titik. Tapi karena dia masih awal, kita pemanasan dulu 8 titik dengan teknik borrowing benefit. Lalu beberapa kali pertemuan saya tes, dia jalan yang sudah enak, tidak sakit, tidak sesak. Saya minta coba ibu ke Jakarta, di kateter ulang ya di Rumah Sakit Harapan kita. Dan alhamdulillah terakhir saya dapat kabar ibunya sudah pulang ke Papua dalam keadaan sehat walafiat. Dan itu adalah kelebihan dari teknik borrowing benefit, teman-teman semua ya. Jadi ingat bahwasanya akar dari hampir semua gangguan mental adalah tidak mau menerima kondisi atau keadaan saat ini. Oleh karena itu, dengan menggunakan teknik SAFE, diharapkan penerimaan Anda jauh lebih besar, hati Anda jauh lebih luas, ya, seluas samudra, agar Anda bisa mendapatkan kesehatan secara utuh dan mendalam. Semoga bermanfaat video borrowing benefit kali ini. Kita akan ketemu di video edukasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.